Selamat pagi anak-anak, sampai jumpa lagi dengan Bu Guru dalam pembelajaran IPA. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang ciri khusus pada makhluk hidup. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tentang adaptasi pada makhluk hidup. Nah, ada yang tahu nggak apa sih adaptasi tersebut? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ya, adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, apa ya tujuan makhluk hidup beradaptasi? Nah, tujuan makhluk hidup beradaptasi tiada lain adalah untuk melestarikan jenisnya agar terhindar dari kepunahan. Nah, apa saja fungsi dari adaptasi tersebut? Jadi ada 3 fungsinya. Yang pertama, untuk memperoleh makanan. Yang kedua, untuk melindungi diri dari serangan musuh. Yang ketiga, untuk bertahan hidup. Nah, itu merupakan fungsi dari adaptasi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis adaptasi. Jadi, adaptasi itu ada 3. Yang pertama ada adaptasi morfologi, yang kedua adaptasi fisiologi, dan yang ketiga adaptasi tingkah laku. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang adaptasi tersebut. Kita mulai dari yang pertama, adaptasi morfologi. Nah, ada yang tahu pengertiannya? Jadi adaptasi morfologi itu adalah penyesuaian bentuk dan alat tubuh organisme terhadap lingkungan. Jadi di sini, misalkan adaptasi morfologi pada hewan. Itu adalah contohnya, kalian perhatikan pada kaki burung. Jadi pada kaki burung antara ayam, kemudian bebek, dan burung elang, itu memiliki tipe kaki yang berbeda-beda. Mereka dengan tempat mencari makannya. Selain kaki, itu ada juga tipe paruh. Tipe paruh pada burung juga berbeda-beda, disesuaikan dengan jenis makanannya. Nah, itu merupakan salah satu contoh adaptasi morfologi pada hewan. Nah, bagaimana contoh adaptasi morfologi pada tumbuhan? Nah, jadi adaptasi morfologi pada tumbuhan itu juga disesuaikan dengan tempat hidup tumbuhan tersebut. Jadi kita kenal ada 3 jenis ya. Ada tumbuhan xerophyte. Nah, itu merupakan tumbuhan yang hidup di daerah kering. Jadi ini contohnya adalah kaktus. Jadi kalian perhatikan, kaktus ini memiliki bentuk daun yang menyerupai duri. Jadi tujuannya ya untuk mengurangi penguapan. Nah, yang kedua, kita ada namanya tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit itu merupakan tumbuhan yang hidup di daerah perairan atau di air ya. Nah, itu contohnya adalah tanaman teratai. Nih, kalian perhatikan bentuk daun pada tanaman teratai. Itu memiliki bentuk daun yang lebar dan tipis. Jadi gunanya untuk mempercepat proses penguapan. Yang terakhir, ada tumbuhan hygrofit. Itu merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Nah, ini contohnya adalah pada lumut. Nah, itu merupakan contoh-contoh adaptasi morfologi pada tumbuhan. Baik, kita lanjut yang kedua, sekarang adalah adaptasi fisiologi. Nah, apa sih adaptasi fisiologi tersebut? Jadi adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi fisiologi atau organ-organ alat tubuh dari makhluk hidup tersebut. Nah, apa saja contoh adaptasi fisiologi? Kita mulai dari adaptasi fisiologi pada tumbuhan. Nah, contohnya adalah pada pakis. Nah, pakis ini memiliki penyesuaian diri, itu pada tempat yang lembab dia akan menggulungkan daun mudanya. Itu merupakan satu contoh adaptasi fisiologinya. Yang kedua, eceng gondok. Kalau kalian perhatikan, eceng gondok itu memiliki batang berongga ya. Jadi gunanya untuk menyimpan udara. Kemudian yang ketiga, itu ada pada tanaman dikotil. Tanaman dikotil itu kebanyakan memiliki mahkota bunga yang warnanya mencolok. Itu tujuannya adalah untuk menarik perhatian serangga. Nah, itu adaptasi fisiologi pada tumbuhan. Sekarang kita lanjut pada hewan. Nah, bentuk adaptasi pada hewan itu contohnya yang pertama adalah burung hantu. Nah, burung hantu itu biasa beraktivitas di malam hari. Jadi bentuk adaptasi fisiologinya adalah memiliki sel-sel kerucut pada mata itu lebih banyak sehingga penglihatannya lebih tajam ya. Kemudian yang kedua, ikan air tawar. Nah, pada ikan air tawar
Dan ikan air laut ini mereka memiliki bentuk adaptasi. Ikan air laut itu biasanya dia akan melepaskan urin yang lebih pekat dibandingkan dengan ikan air tawar, ya. Ini guna untuk menjaga kadar air di dalam tubuhnya. Nah, yang ketiga itu adalah pada musang. Musang ini biasanya mengeluarkan bau-bau yang harum. Itu gunanya untuk, atau cairan-cairan ya yang berbau harum, untuk melindungi diri dari pemakannya. Nah, itu bentuk adaptasi fisiologi pada hewan dan tumbuhan. Kita lanjutkan yang adaptasi yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Apa itu adaptasi tingkah laku? Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan dalam bentuk tingkah laku. Jadi contohnya, misalnya kalian perhatikan pada bunglon. Bunglon itu mampu mengubah warna tubuhnya sesuai dengan tempat hidupnya dia. Jadi dia bisa berwarna, kalau tinggal di pohon, warnanya coklat seperti batang pohon. Kalau tinggal di daun, warnanya hijau seperti daun, ya. Yang kedua itu pada cicak. Nah, kalau kalian perhatikan cicak itu biasanya memiliki kemampuan memutuskan ekornya atau dikenal dengan sebutan autotomi. Itu juga merupakan bentuk adaptasi tingkah laku pada cicak untuk melindungi diri. Dan sedangkan kalau pada tumbuhan itu adalah pada putri malu. Jadi kalau kalian perhatikan tanaman putri malu itu ketika kita sentuh daunnya, dia akan mengatupkan daunnya. Nah, itulah contoh-contoh dari adaptasi tingkah laku. Nah, sekian materi kita hari ini untuk jenis-jenis adaptasi, dan silakan kalian catat ya, jadi hal-hal yang penting, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.